Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita patut rasakan pada pagi hari ini, karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun lewat YouTube. Namun saya percaya kita semua tetap dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Untuk itu saya mengundang jemaat semua untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk masuk ke dalam ibadah ini. Sambil kita membuka ibadah ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang terindah, Tuhanlah yang termanis di dalam hidup kita. Tidak ada pribadi yang lebih daripada Dia di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati dan juga dengan sikap sedia untuk mengikuti ibadah ini. Kita sama-sama katakan, Kau yang terindah di dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita nyanyi dari awal lagu ini. Kita katakan, Kaulah yang terindah dalam hidup. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Allah, pagi hari ini kembali Tuhan
menganugerahkan kami penyertaan dan pimpinan, sehingga kami semua Tuhan dapat mempersiapkan segenap keberadaan kami untuk memuji menyembah-Mu. Karena itu ya Bapa, kami mempertaruhkan segenap keberadaan kami di mezbah-Mu, memahami bahwa kami tidak luput dari salah dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Itu sebabnya kami mohon pengampunan, pengudusan Tuhan, sehingga kami dilayakkan pagi ini benar-benar memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Karena itu kami memulai seluruh persekutuan ibadah kami pagi ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai memberkati kami sekalian. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, saudara yang terkasih, saya percaya pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Tentunya itu terbukti dari kehadiran kita pada ibadah kita pada pagi hari ini. Kita dapat berkumpul untuk memuji muliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, saya mengundang kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Betul, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena Allah begitu menyertai kita sepanjang 1 minggu ini, di mana kita dapat melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Mari kita menyanyikan lagu ini, datanglah ke bait-Nya. Kita bertepuk tangan untuk menyanyikan lagu ini. Kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kita katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita nyanyi lagi dari awal, kita katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, saya mengundang kita lagi bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan Allah sanggup. Kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kita katakan lagi, apa yang tak pernah
melakukannya bagi yang mengasihi Dia. Kita sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, amin. Saudara, akhir-akhir ini ada sebuah serial di platform Netflix yang berjudul Alice in Borderland ataupun Squid Game. Kedua serial film ini mengangkat tema game bertahan hidup. Nah, yang saya mau bahas hari ini yaitu tentang serial yang bernama Alice in Borderland, di mana ada sekelompok orang yang dipaksa untuk mengikuti sebuah game dan bertahan hidup untuk mendapatkan sebuah kartu. Nah, dalam permainan ini mereka harus bekerja sama dalam satu tim maupun perorangan. Game ini menuntut satu dengan yang lainnya untuk saling tolong-menolong dalam melakukan game ini untuk mencapai kemenangan pada akhirnya. Nah, sama halnya dengan tema kita pada hari ini, yaitu komitmen saling menolong. Nah, komitmen saling menolong seperti apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari kesatuan tubuh Kristus di gereja kita ini. Untuk itu, saya mengajak kita bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan, jadikan kami satu Tuhan. Kita mau supaya bisa menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, saling menolong untuk memuliakan nama Tuhan, mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Jadikan kami satu. Katakan, jadikan kami. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita ulang lagi. Kami rendahkan diri di hadapan
agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu Tuhan, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kepada hambanya saya persilahkan. Selamat pagi jemaat yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menolong kita untuk kita bertumbuh di dalam Dia, dan melalui firman Tuhan kepenuhan Kristus nyata di dalam sebuah ketaatan dan pengabdian melakukan akan seluruh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam persekutuan-Mu yang begitu indah, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Engkau menginginkan hal yang sama terjadi di setiap orang percaya. Dalam persekutuan anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah dibenarkan, diselamatkan di dalam Kristus Yesus, memiliki keintiman, di mana di dalam persekutuan itu kami saling menolong, saling menasehati, sehingga kami bertumbuh dan berbuah, nama-Mu ditinggikan. Kami pun Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang percaya pun, iman bertumbuh dan kami dalam kepenuhan Kristus. Sehingga setiap orang akan melihat dan merasakan Kristus dalam kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu. Berkati Tuhan. Tolong kami. Bukan hanya cakap di dalam kami mendengar saja, namun juga kami cakap untuk melakukannya. Berkati di waktu ini, pakailah hamba-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami dan hamba-Mu di dalam memberitakan firman dan mendengarkan firman dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan, perenungan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 dan hingga ayatnya ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu
yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada salah satu budaya di satu suku bangsa, yaitu Indonesia, yaitu budaya orang Minahasa. Di mana budaya ini sangat terkenal dengan nama Mapalus, artinya saling membantu atau saling menolong. Mereka membantu, saling menolong pada waktu di kebun ataupun di sawah. Bahkan di daerah lain, khususnya daerah Minahasa, ada Mapalus dalam bentuk pesta kawin dan juga ada pembangunan rumah tinggal. Budaya ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti ada di sekitar kita, dimanapun kita tinggal, yang mana saling membantu dan saling menolong, cuman mungkin konteksnya berbeda. Pada intinya adalah saling menolong, saling membantu. Budaya Mapalus ini perlu dicontohi. Namun ironis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, budaya saling menolong, saling membantu, kalau dalam budaya Minahasa Mapalus, kalau di dalam budaya-budaya yang lain pasti ada istilah-istilah yang lain, tergerus oleh perkembangan zaman, terlebih khusus di kota-kota besar. Di mana di kota-kota besar pada umumnya, budaya individualisme sangat kental dan sangat menonjol. Akibatnya, rasa perhatian, rasa menolong, semakin hari semakin pudar. Dan terlebih khusus Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi ini, di mana kita tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain, dan bahkan pertemuan-pertemuan di dalam persekutuan orang percaya pun dilakukan di rumah, dan bahkan ibadah pun secara online. Kita tidak bisa bersentuhan lagi, kita tidak bisa melihat secara langsung satu dengan yang lain. Akibatnya, kasih mulai kendor dan bahkan kasih mulai dingin. Semua ada di rumah, tidak bisa kemana-mana. Saling membantu atau menolong tidak bisa. Kalaupun dilakukan hanya sebatas telepon. Di dalam telepon kita menanyakan kabar dan berdoa, dan itu pun terbatas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, tema khotbah adalah komitmen saling menolong agar bertumbuh. Kita ketahui bersama penulis kitab Ibrani mengungkapkan betapa pentingnya saling membantu atau saling menolong sebagai perwujudan kasih kepada Kristus. Membantu atau menolong bukan hanya dalam bentuk material, namun juga dalam hal rohani agar sesama anggota bertumbuh dan berbuah. Agar setiap kita semua kuat dalam iman dan tidak goyah, tidak lisut, bahkan tidak mati
melainkan iman kita tetap bertahan sampai pada akhirnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan pada kesempatan ini sangat relevan di zaman sekarang ini, di masa pandemi ini, di mana konektivitas satu dengan yang lain sebatas telepon, namun di dalam telepon itu biarlah saling menolong, saling membantu, tidak pudar dan tidak mati. Saya berdoa agar setiap kita sesudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mengambil langkah konkret untuk saling menolong satu sama lain. Dengan cara bagaimana? Kita bisa mulai dengan menelepon. Kita bisa juga mulai janjian. Kalau mau bertemu secara fisik. Namun minta izin dan kita pun juga harus menjaga protokol kesehatan. Sehingga pertemuan itu tidak menjadi batu sandungan buat yang lain. Di dalam telepon juga kita bisa juga kalau tidak bisa berjumpa secara fisik, kita juga menggunakan VC, video call. Di mana di dalam pertemuan itu kita saling menolong dengan menasehati satu sama lain agar iman setiap kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita semua menjadi dewasa dan kepenuhan Kristus menjadi nyata di gereja ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan teks yang kita sudah baca bersama. Teks ini mau menunjukkan seberapa pentingkah hidup sebagai komunitas orang percaya, yang mana saya dapat memberi dan menerima firman Tuhan setiap hari. Pada kesempatan ini, teks ini tidak berbicara menolong dalam bentuk material, namun teks ini mau berbicara tentang bantuan secara spiritual, terlebih khusus dalam hal menguatkan agar dikatakan di situ, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Agar apa? Mereka tidak menjadi jahat dan yang tidak percaya, dan supaya mereka tidak murtad dari Allah yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, John Piper dalam khotbahnya untuk menggali teks ini, dia mencatat 3 hal penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, dosa mengobarkan pertempuran terus-menerus untuk menipu dan mengeraskan hati orang-orang yang mengaku Kristen. Beberapa ahli mengatakan bahwa teks ini ada hubungannya di dalam Mazmur pasal 95. Ketika umat Tuhan pada waktu itu dipimpin oleh Musa, mereka mengeraskan hati. Mereka yang telah melihat karya Tuhan, mereka yang telah menikmati perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib, namun mereka mengeraskan hati untuk tidak percaya kepada Allah yang hidup. Mereka membelakangi Tuhan. Dan di mana akhirnya umat Tuhan melalui kehidupan mereka bertempur begitu sedemikian rupa. Dan pada akhirnya mereka kalah. Mereka mengeraskan hati, tidak percaya
dan menjauh dari Allah yang hidup. Yang kedua, bukti dan konfirmasi apakah yang kita miliki di dalam Kristus adalah apakah kita memegang teguh iman kita atau keyakinan kita tentang doktrin, tentang dogma yang sejati, yang benar, tentang keselamatan, tentang Allah, tentang gereja, dan tentang dasar-dasar kebenaran yang lainnya yang menolong kehidupan iman kita semakin kuat, bertumbuh, dan berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Ibrani melihat dua kemungkinan tentang keyakinan iman Kristen. Yang pertama adalah, apakah mereka benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan Kristus, di mana keyakinan itu yang telah mengubahkan kehidupan mereka, atau sebaliknya, mereka menjadi keras oleh tipu daya dosa, dan pada akhirnya mereka murtad dari Allah dengan hati yang tulus. Ketidakpercayaan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki bagian di dalam Kristus. Untuk itu penulis mengatakan di dalam ayat 12, waspadalah, memberikan peringatan kepada setiap kita. Jangan sampai seperti peristiwa di dalam Mazmur 95, di mana ketika engkau mengecap akan kebaikan Tuhan, namun oleh dosa engkau tergelincir, dan pada akhirnya engkau mengeraskan hati untuk menjauh dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting untuk kita memiliki keyakinan yang sejati, yang benar, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yang menolong kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah, di mana kita masuk dalam bagian di dalam Kristus, untuk kita kuat menghadapi setiap penderitaan, pencobaan dalam hidup ini. Yang ketiga, cara yang ditetapkan oleh Allah untuk memungkinkan orang-orang kudus bertekun hingga akhir adalah nasihat yang diberikan setiap hari dari orang-orang kudus lainnya. Maksudnya adalah setiap orang percaya, sebagai komunitas orang percaya, saudara dan saya, komunitas orang percaya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya yang kedua, menarik sekali dikatakan di situ bahwa Musa yang adalah dikatakan ayat pasal yang ketiga, di mana Musa adalah pelayan dari rumah Allah, dan Kristus mengepalai rumah Allah itu sendiri. Maksud rumah di dalam Efesus disebutkan adalah bangunan yang rapi tersusun, itu adalah gereja. Sebagai gereja, tubuh yang tersusun rapi, sebagai komunitas orang percaya, satu sama lain memberikan nasihat supaya satu sama lain tidak menjadi tegar, tengkuk, keras oleh tipu daya dosa yang mengakibatkan kebinasaan bagi orang yang tidak mau menerima nasihat dari setiap orang percaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang kudus akan bertahan
sampai akhir dan mereka diselamatkan. Tuhan sudah memberikan keselamatan dan jaminan itu pula kita akan peroleh ketika kita kembali bersama-sama dengan Dia. Namun di dalam kehidupan kita, proses sepanjang hidup kita di dunia ini, kita harus kuat dalam keyakinan kita. Dan kita mesti bertahan hingga pada akhirnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengasihi setiap kita. Dan di dalam Kristus Yesus, Allah membenarkan kita. Dan Allah pun memuliakan kita di dalam Anak-Nya. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya. Supaya ia, Anak-Nya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dikatakan di situ orang, mereka. Bentuknya adalah plural dan bukan singular. Mau menunjukkan bahwa orang-orang kudus yang telah ditentukan, dipanggil, dan dibenarkan, dan juga dimuliakan. Saudara dan saya bagian di dalamnya. Bagian di dalam Kristus Yesus. Untuk itu, sebagai orang-orang kudus, hendaklah kita bertahan hingga akhir, dan kita pun diselamatkan. Dan sebagai komunitas orang percaya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, kita semua, setiap kita tanpa terkecuali, saudara dan saya, hendaknya saling menolong dengan cara menasehati satu sama lain. Dikatakan setiap hari, bukan setiap minggu, bukan dikatakan setiap bulan, bukan setiap tahun, melainkan setiap hari. Menarik sekali kata pada hari ini, berapa kali dicatat dan muncul di dalam bagian ini. Mau menunjukkan bahwa sesegera mungkin, tanpa saudara harus membatasi atau menahan langkah saudara, melainkan saudara sesegera mungkin untuk menolong dengan cara menasehati satu sama lain. Sehingga iman setiap kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Iman kita kokoh teguh hingga pada akhirnya. Iman kita tidak pudar, tidak lisut, dan pada akhirnya mati. Tidak. Melainkan kita semua dimuliakan bersama-sama dengan Anak-Nya. Lalu saudara pasti bertanya, bagaimana kami bisa menolong dengan menasehati? Bagaimana caranya? Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 mengatakan demikian, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bagaimana caranya? Yaitu pertemuan
yang dilakukan secara bersama. Karena di dalam pertemuan yang dilakukan secara bersama, disitulah terdapat satu, saling memperhatikan, dua, saling mendorong, tiga, saling menasehati. Dan dengan demikian akan menolong orang percaya agar dapat mempertahankan iman mereka, membantu mereka bertumbuh baik iman dan kerohanian. Banyak iman dan kerohanian pada turun. Kita membiarkan anggota jemaat kita, setiap kita. Kita senang melihat mereka hancur. Kita enggak prihatin. Kita tidak ada rasa empati. Seharusnya kita berempati dan kita menolong. Kita bertumbuh bersama-sama. Membantu mereka mengobarkan kasih dan cinta. Banyak kasih dan cinta yang telah mulai redup di antara kita. Karena budaya individualisme yang begitu kencang dan luar biasanya. Dan terlebih lagi di masa pandemi ini, di mana kurangnya perjumpaan atau pertemuan secara bersama, mengakibatkan kasih, cinta kepada sesama anggota tubuh Kristus menjadi dingin. Kita masa bodoh. Saya dalam masalah. Saya dalam kesulitan. Saya pun kesulitan ekonomi. Saya pun kehilangan pekerjaan. Bagaimana saya bisa menolong kamu? Bagaimana saya bisa berbagi kasih denganmu? Bagaimana saya berbuat kasih kepadamu? Namun Tuhan bilang, di dalam pertemuan itu, di dalam persekutuan satu dengan yang lain, bahkan di dalam Kisah Para Rasul pun, kehidupan tidak mementingkan diri sendiri, terpancar yang ada mengutamakan orang lain, mengutamakan sesama anggota tubuh. Berbagi agar kasih semakin panas. Memberikan apa? Kehangatan kepada sesama anggota tubuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam pertemuan itu juga membangkitkan perbuatan baik di antara mereka maupun kepada yang lain. Mungkin saudara nggak punya sesuatu secara material, namun engkau bisa berkata, aku berdoa untukmu. Mungkin saudara nggak punya uang, ekonomi saudara pas-pasan, namun di dalam karunia Allah, engkau mampu memberikan nasihat, engkau mampu memberikan ide, engkau mampu untuk menyumbangkan sesuatu yang engkau punya dalam hal spiritualitas, ataupun di dalam sesuatu yang bentuknya, ide, gagasan, dan yang lainnya untuk mengembangkan pelayanan, agar perbuatan baik, kasih itu tetap nyata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semakin dekat kita dengan kedatangan Kristus yang kedua, seharusnya semakin kita harus bertemu bersama lebih lagi secara intens untuk mendorong satu sama lain agar mereka semua berpegangan teguh, memiliki pengharapan yang sama, mencurahkan diri ke dalam tindakan kasih satu dengan yang lain, sehingga dunia pun mampu melihat kasih Kristus di dalam kita. Itulah yang Tuhan mau. Pertemuan-pertemuan yang memiliki makna.
bukan pertemuan-pertemuan yang sifatnya serampangan di jalan. Seperti kebiasaan dunia. Kita membuat sebuah pertemuan yang memiliki makna dan tujuan yang kekal. Sebagaimana Ben Hoover berkata, kehadiran fisik orang-orang Kristen adalah sumber sukacita dan kekuatan yang tak tertandingi bagi orang percaya. Bertemu bersama, bertemu di rumah-rumah, bertemu di tempat kerja, bertemu di restoran. Jangan abaikan pertemuan, dan termasuk pertemuan di video call. Pertemuan di dalam Zoom, di mana di situ kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita pun mendengarkan firman Tuhan. Iman, keyakinan kita dibangun. Di situ saling menasehati. Di situ membangkitkan cinta, membangkitkan perbuatan baik. Ketika kita bertemu, jangan buang waktu dengan percakapan yang sia-sia. Kuduskan pertemuan itu dengan firman Tuhan dan doa. Kuduskan itu di mana setiap orang saling mendorong, saling menolong. Sehingga di dalam perjumpaan dengan penderitaan tidak membuat setiap anggota lesu, putus asa, kehilangan pengharapan. Justru sebaliknya semakin kuat. Justru sebaliknya semakin kokoh, semakin teguh. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah saudara sudah keluar dari kebiasaan ini, di mana kita melakukan pertemuan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menguduskan itu dengan firman dan doa, atau pertemuan yang kita buat dan rancang itu serampangan atau basi dan tidak memiliki makna? Apakah pertemuan setiap orang Kristen di mana ada saling membutuhkan satu dengan yang lain, di mana firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan dibagikan, dan bukan hanya firman Tuhan yang menguatkan setiap orang, namun firman Tuhan itu memampukan setiap orang akhirnya mampu berbagi. Bukan hanya pengalaman bersama dengan Tuhan, bukan hanya melalui doa saja, namun secara material pun kita berbagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, John Piper dalam khotbahnya pun menyebutkan ada 3 hubungan yang harus dikejar oleh setiap orang percaya. Yang pertama dan yang paling penting, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan ditandai dengan kepercayaan, pengabdian, penyembahan, dan kepatuhan kepada firman Tuhan. Yang kedua, hubungan saudara dengan orang percaya lainnya sebagai tubuh Kristus ditandai dengan saling menasehati untuk memperkuat iman satu sama lain dan saling menggerakkan untuk saling mencintai. Yang ketiga, mengalir keluar sebuah hubungan pribadi dan di dalam komunitas orang percaya, di mana orang-orang yang tidak percaya, mereka melihat akan cinta kasih Kristus, sehingga mereka pun diselamatkan, mereka pun dihidupkan dan dibenarkan di dalam Kristus. Hubungan kita akan semakin dalam jika kita memusatkan perhatian dan kasih sayang kita kepada Tuhan dan juga kepada setiap kita sekalian.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup bagian firman Tuhan ini dengan mengutip di dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud dari teks ini yaitu meliputi menolong orang yang memerlukan bantuan pada saat kesakitan, kesusahan, dan kesulitan. Bukan hanya penderitaan secara jasmani, bukan hanya penderitaan secara jiwani, tetapi juga rohani. Ketika beban hidup menjadi tak tertahankan bagi setiap anggota komunitas yang lainnya, mereka benar-benar secara spiritualitas meringankan beban dengan berbagi beban, dan dengan demikian memungkinkan orang tersebut untuk kokoh berdiri, tegak, berdiri teguh, dan tidak goyah. Mereka akan melakukannya dengan simpati dan senang hati dan bukan dengan paksaan. Dan tindakan ini dilakukan sebagai komunitas orang percaya dan mendapatkan sokongan dari para leaders, yaitu hamba Tuhan. Di mana hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam Efesus, Tuhan memperlengkapi mereka untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Setiap kita diberikan kasih karunia menurut takaran masing-masing untuk menolong setiap anggota jemaat yang lain. Tapi Tuhan juga memperlengkapi para pemimpin, di mana Tuhan memberikan karunia nabi, dan juga di situ ada gembala, dan juga misionaris, di mana mereka menyokong akan jemaat Tuhan. Dan frase bertolong-tolong menanggung beban di dalam NIV menyebutkan saling memikul beban adalah untuk mewujudkan kualitas seperti Allah. Kehidupan kita menunjukkan seperti Allah. Dan tentu saja konsisten menghasilkan buah, yaitu buah roh. Dan juga tidak berhenti di situ, kita memenuhi akan hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Yaitu perintah Kristus, yaitu saling mengasihi. Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dan mentaati hukum Kristus berarti meniru teladan, karakter, dan perilaku Yesus yang penuh kasih, yang dengannya ajaran etisnya diteguhkan. Saudara dan saya dikuatkan. Kita makin hari seperti Kristus. Kita semakin hari di dalam kepenuhan Kristus. Sehingga buahnya itu nampak dan dinikmati oleh setiap kita. Saling menolong atau bertolong-tolonglah untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberikan perintah dan teladan yang sungguh hidup. Perintah itu adalah mengasihi dan bertolong-tolong di dalam mewujudkan kasih itu. Kami anak-anak-Mu yang telah Engkau benarkan, dan Engkau pun akan muliakan kami bersama dengan Kristus. Kami mau taat, kami mau mengabdi, dan kami mau berbagi dengan menolong, memperhatikan sesama anggota tubuh Kristus. Sehingga iman kami secara pribadi dengan-Mu menjadi kokoh. Jemaat sesama komunitas orang percaya
menjadi kuat iman mereka. Dan orang-orang yang tidak percaya ketika melihat akan sifat ilahi yang kami wujudkan dengan saling membantu, dinikmati oleh mereka. Mereka menjadi percaya dan mereka mengikut Kristus. Tuhan, berkati jemaat-Mu. Berkati Tuhan dengan berkat dari surga untuk mereka bertolong-tolong, memikul beban, berbagi di dalam kasih dan juga perbuatan baik. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Makasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Pendeta Teli Wangkai yang telah memberitakan firman pada hari ini. Kiranya kita semua bisa terberkati atas firman yang telah diberitakan. Tiba waktunya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Saudara bisa memberikannya di rekening yang sudah tertera di layar masing-masing, ataupun membawa persembahan di pastori. Untuk mengiringi lagu persembahan kita, mari kita nyanyikan Segala Puji Syukur. Kita nyanyikan dengan ucapan syukur karena Tuhan telah memberkati kita selama ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur atas segala berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Pada saat ini kami memberi rasa ucapan syukur kami, Tuhan, melalui persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja di mana uang ini digunakan, Tuhan, untuk pembangunan kerajaan-Mu. Kiranya Engkau juga memakai orang-orang yang menggunakannya, Tuhan, agar dapat tersalurkan dengan baik, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya minta untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali dan kita akan memasuki doa syafaat yang dipimpin oleh Pak Pendeta Jones Temadila. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan, kita menaikkan permohonan kita, kita berdoa. Oleh anugerah-Mu ya Allah, pagi hari ini kembali kami bersyukur bersama-sama, oleh karena Tuhan telah melayakkan kami untuk boleh dapat memuji menyembah-Mu. Bahkan hari ini kembali kami diteguhkan melalui kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Teli Aldi Wangkai. Bapak, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi ini akan terus membangun kehidupan iman kami, sehingga kami benar-benar tetap memiliki komitmen untuk terus hidup bersama sebagai satu kesatuan umat Tuhan yang Tuhan telah karuniakan, sehingga di dalamnya kami benar-benar boleh saling menguatkan, saling membangun, dan boleh saling menolong. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus akan menuntun setiap kami, sehingga di dalam segenap kehidupan keberadaan kami boleh memulai di setiap rumah tangga kami. Dan Tuhan mampukan sehingga apa yang terbaik menjadi bahagian kami. Pagi ini pula Tuhan, kami sehati sebeban bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang boleh dialami oleh setiap kami, jemaat-Mu, umat-Mu. Karuniakan kami hati yang tetap teguh untuk di dalam segala situasi keadaan yang kami alami, kami tetap dapat mengandalkan Allah, dan kami selalu hidup senantiasa takut hormat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melalui aktivitas setiap kami sebagai satu komunitas jemaat GKI Tanjung Bunga yang merupakan satu kesatuan yang Tuhan telah persatukan, kami dapat tetap memiliki hati untuk terus membangun kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Pagi ini Tuhan, kami tidak lupa bersyukur untuk seluruh pengerjaan pastori yang telah selesai rampung. Kami pun memohon untuk pengadaan dan pengerjaan gereja kami saat ini. Biarlah Allah tetap turut campur tangan menolong seluruh jemaat yang ada, sehingga terus dapat mendukung seluruh pengadaan dana yang kami perlukan. Demikian juga Tuhan untuk semua finishing pekerjaan yang ada. Kami tetap percaya bahwa di dalam segala hal kami dapat memberi yang terbaik di tengah mendukung pelayanan pekerjaan Allah. Kami tetap memohon untuk seluruh panitia pembangunan yang sedang bekerja dalam semua hal yang sedang ditangani saat ini. Tuhan juga menolong memberkati. Pagi ini Bapa, sebeban sehati kami membawa ke hadapan Tuhan untuk semua upaya yang terus dilakukan pemerintah kami. Tuhan mampukan semua upaya yang dilakukan sehingga dapat berdampak baik bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Lebih lagi kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, karuniakan hati yang taat dan setia. Kami boleh mematuhi seluruh upaya, termasuk kami taat melakukan protokol kesehatan. Kami sadari Tuhan,
Ada banyak hal yang menjadi harapan bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Biarlah situasi akan tetap aman damai, sehingga kami dapat tetap hidup di dalamnya untuk saling membangun. Kami menaikkan seluruh permohonan kami ke hadapan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, tetap berdiri, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus kiranya menuntun menyertai seluruh kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama terima kasih yang sudah melayani pagi hari ini. Demikian juga semua jemaat Tuhan yang boleh dengan setia beribadah bersama-sama di tengah seluruh pelayanan kita. Biarlah melalui firman Tuhan pagi ini tetap meneguhkan, menguatkan, bahkan membangun kehidupan kita semua. Melalui kesempatan ini pula kami seluruh badan pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teli Aldi Wangkai yang sudah melayani melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong, menyertai dalam tugas pelayanan dan kehidupan bersama dengan semua keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, kami mengingatkan sekali lagi untuk semua jadwal-jadwal pelayanan yang sudah terjadwal, baik Zoom maupun ibadah minggu, mari kita dengan setia mengikutinya dan mari kita mengambil bagian di tengah tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.